Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 1A dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya ingin membahas tentang apa sih komunikasi nonformal. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu kelompok kami dengan nama Tasya Nuranifah, Utami Nur Hidayah, Saifuddin Nur Hamdani, Naomi Larasati Wibowo, dan Fatika Diana Sari. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua lebih dengan tujuan tertentu. Adapun komunikasi menurut para ahli. Menurut Anderson, pengertian komunikasi adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Ada pula menurut Bernard Bergson dan Gary Steiner dalam buku Human menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, dan keterampilan melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Dan menurut Everett Rogers menyebutkan komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya. Dan menurut Shannon Weaver, komunikasi yakni bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sengaja dan tidak sengaja. Komunikasi nonformal. Apa itu komunikasi nonformal? Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi, atau kita juga dapat mendefinisikannya sebagai suatu komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Pada umumnya, komunikasi nonformal dilakukan oleh orang di luar organisasi atau komunikasi antar orang yang mempunyai hubungan dekat. Contoh komunikasi nonformal antara lain komunikasi antar staf, komunikasi di luar organisasi, dan komunikasi kerabat kerja yang sudah akrab. Selain itu, organisasi juga didefinisikan sebagai kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar kegiatan organisasi guna mencapai tujuan organisasi membutuhkan kerjasama dan komunikasi antar anggota organisasi. Komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi dapat berbentuk komunikasi formal maupun komunikasi informal, atau disebut juga dengan komunikasi nonformal. Komunikasi formal sendiri merujuk pada komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang bersifat resmi dalam organisasi. Sedangkan komunikasi nonformal merujuk pada komunikasi yang terjadi dalam organisasi tanpa harus mengikuti garis formal komunikasi. Oke, adapun beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi nonformal ini terjadi. Yang pertama, pemuasan kebutuhan manusia. Ini kata-katanya pemuasan emang terdengar tidak baik, cuman kenyataannya ngegosip dan sebagainya itu kan emang ada kepuasan tersendiri ya kan. Tidak dapat kita pungkiri emang kenyataannya seperti itu. Jadi pernyataan pertama ini valid ya. Terus yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh yang kaku dan membosankan. Emang sangat jelas ya ketika ngegosip ataupun rumor-rumor tadi itu kan bahasanya nggak kaku dan yang jelas nggak membosankan. Jadi yang pernyataan kedua juga valid. Terus yang ketiga, keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Ya terkadang dalam pembicaraan kita mengutarakan pendapat kita A sehingga membuat orang yang mendengarkan kita itu juga setuju dan mengikuti apa yang kita ucapkan gitu ya. Jadi pernyataan yang ketiga ini juga valid teman-teman.
Terus yang keempat, sumber informasi sebagai tali perat hubungan dalam satu pekerjaan atau organisasi. Ini sudah sangat valid. Kalian bisa lihat sendiri di organisasi ataupun di kelompok-kelompok. Biasanya ada kan ngomong-ngomong gitu, bersilaturahmilah, apa ya bahasanya ya? Berbicara, mengutarakan ya, bahasanya mengutarakan pendapat satu sama lain. Jadi kan saling bertukar informasi. Di situ kan bakal terjadi tali perat hubungan, ya kan ya. Jadi pernyataan yang keempat juga valid. Pernyataan 1, 2, dan 3, 4 ini valid ya teman-teman. Jelas ya. Yang termasuk dalam komunikasi nonformal atau komunikasi informal dalam organisasi adalah Grapevine atau selentingan, komunikasi nonverbal, dan komunikasi manajemen nonformal. Poin pertama, komunikasi nonverbal itu komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal kerap kali disampaikan bersamaan dengan pesan-pesan verbal. Poin kedua, komunikasi manajemen informal adalah salah satu pendekatan komunikasi yang melibatkan kemampuan manajer untuk melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan, pelanggan, atau bawahan secara spontan. Sifat komunikasi nonformal. Ada pula sifat-sifatnya sebagai berikut. Poin pertama, komunikasi nonformal muncul karena saluran formal yang tersedia terhambat. Poin kedua, sengaja dipilih ketika suatu pesan tidak memungkinkan disampaikan secara formal. Poin ketiga, lebih banyak berupa komunikasi lisan. Poin keempat, penyebaran pesan sulit dikendalikan. Poin kelima, kadang-kadang sengaja dipilih untuk menentang kekakuan birokrasi. Ciri-ciri komunikasi nonformal. 1. Tidak terjadwal. 2. Partisipan bersifat acak. Nomor 3. Partisipan keluar dari peran yang semestinya. 4. Agendanya tidak teratur. Yang kelima, interaktif. 6. Isinya kaya. Dan yang terakhir, bahasa yang dipakai bersifat normal. Adapun dalam prosesnya, pada umumnya komunikasi informal akan menyampaikan suatu pesan atau informasi yang muncul melalui mulut ke mulut. Pesan itu akan beredar dan menjadi kabar burung karena pesan dalam komunikasi informal ini muncul dari suatu kerumunan di mana seseorang di dalamnya menerima informasi atau pesan, dan pesan tersebut disampaikan dan diteruskan seseorang atau bahkan lebih dari seseorang hingga ke seseorang lainnya. Jadilah kabar burung yang mulai beredar kemana-mana. Dengan adanya proses komunikasi informal, maka informasi atau pesan yang tersampaikan dan tersebar masih dimasukkan ke dalam kategori samar atau belum pasti dan memiliki kepastian yang tetap. Ada pula karakteristik komunikasi informal menurut Subramanian. Yang pertama, tidak memiliki struktur yang permanen. Yang kedua, menyarankan bagaimana sebenarnya jaringan komunikasi bekerja. Yang ketiga, dapat membahayakan jaringan komunikasi. Yang keempat, menciptakan struktur organisasi dirinya sendiri. Adapun peranan komunikasi nonformal. Walaupun komunikasi informal ini dikategorikan sebagai pesan rumor atau pesan yang masih belum jelas sumbernya, namun komunikasi informal ini dapat berfungsi pada kebutuhan sosial. Karena adanya komunikasi informal ini, maka seseorang dapat mempengaruhi individu lain dan mampu mengatasi kebosanan karena adanya komunikasi yang formal dan terkesan kaku. Namun, kita harus mengetahui kondisi dan situasi kapan waktu yang tepat menggunakan komunikasi informal ini. Pada umumnya, komunikasi informal ini difungsikan untuk mencairkan suasana yang awalnya tegang menjadi rileks dalam suatu komunikasi organisasi. Sehingga ada yang menyebutnya bahwa komunikasi informal ini adalah intermezzo.
Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan baik itu pengucapan maupun penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.